Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sekarang, siapa yang meragukan Arsenal? Arsenal makin kokoh di puncak klasemen pada pekan ke-16 Premier League 2022-2023. The Gunners unggul 5 poin dari Manchester City usai mereka meraih kemenangan 2-0 atas Wolverhampton pada Minggu 13 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini menempatkan Arsenal di puncak klasemen dengan 37 poin. Arsenal bersama Newcastle United menjadi klub yang paling sedikit kebobolan, 11 gol. Mereka juga paling sedikit kalah sejauh ini, 1 kali. Arsenal selalu menang pada 3 laga Premier League terakhir. Bukan hanya menang, akan tetapi tidak kebobolan. Pada periode itu, tim racikan Mikel Arteta mencetak 8 gol dan tidak kebobolan. Luar biasa bukan? Setelah melihat performa apik di atas, banyak fans optimis dengan kiprah Arsenal musim 2022-2023. Wolves tak terima, Saliba harusnya di kartu merah sejak awal pertandingan. Mario London beruntung karena William Saliba tidak dikeluarkan dari lapangan saat pertandingan baru berjalan 8 menit saat ia menjatuhkan Gonçalo Guedes di dalam area penalti. Hakim garis sudah mengibarkan bendera offside. Tapi setelah melihat tayangan ulang, pemain Wolves tersebut terlihat dalam posisi onside. Namun, VAR memilih untuk tidak meninjau insiden tersebut apalagi memberikan penalti. Melansir dari Metro, pelatih sementara Wolves Steve Davis menyatakan setelah pertandingan, keputusan di babak pertama seharusnya menguntungkan kami. Dia onside dan itu adalah pelanggaran dan dia adalah orang terakhir. Jadi itu adalah peluang mencetak gol dan berpotensi kartu merah. Kami merasa sulit melakukannya karena saat-saat itu sangat penting bagi kami saat ini. Bermain dengan sabar kunci kemenangan Arsenal. Bermain sebagai tim tamu, Arsenal menang dengan skor meyakinkan 0-2. The Gunners tidak mudah untuk bisa memetik kemenangan tersebut. Karena di babak pertama, mereka dibuat frustasi oleh Wolves. Hingga pada akhirnya, gol kemenangan Arsenal tercipta di babak kedua lewat brace Martin Odegaard. Mikel Arteta sendiri menilai Wolves bermain tangguh di babak pertama. Bahkan, ia mengakui dibuat frustasi dengan permainan tuan rumah. Namun, dengan bermain sabar, Arsenal akhirnya bisa lepas dari kebuntuan itu. Hari ini adalah tentang bermain dengan sangat sabar. Permainan yang Wolves mainkan membuat kami sulit karena mendapat ruang yang sempit, kata Mikel Arteta dilansir dari BBC. Itu cukup membuat kami frustrasi. Mereka menunggu kami melakukan kesalahan untuk unggul, kecepatan, tujuan, dan keberanian untuk mengambil lebih banyak inisiatif jauh lebih baik di babak kedua. Hingga akhirnya kami memenangkan pertandingan. Tutup Mikel Arteta. Mikel Arteta ukir sejarah, Martin Odegaard top skor. Kumpulan poin 37 angka dari 14 pertandingan membuat Mikel Arteta sukses mencatatkan rekor elit. Dilansir Opta, poin tersebut adalah dulangan angka terbaik The Gunners setelah 135 tahun lamanya. Catatan 12 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya merasakan 1 kekalahan adalah raihan yang membuat torehan poin The Gunners mencolok. Sang kapten, Martin Odegaard. Brace yang ia ciptakan tadi malam saat bersua Wolves membuat torehan golnya bagi Arsenal di Liga Inggris musim ini menjadi 6 buah. Pria asal Norwegia itu unggul 1 gol atas Jesus dan Martinelli yang baru mencatatkan 5 gol. Bermain sebagai playmaker dan menjadi pemain yang paling sibuk untuk membangun serangan The Gunners, nyata-nyata membuat Odegaard tak segan untuk menunjukkan ketajamannya. Transfer Youri Tielemans ke Arsenal tinggal masalah waktu. Menurut Football Premier, Arsenal sudah memiliki kesepakatan untuk memboyong pemain berusia 25 tahun itu ke Emirates Stadium pada musim panas 2023. Sementara itu, 90 Minutes mengklaim bahwa tim London Utara ingin mendatangkan Tielemans di jendela transfer Januari.
Michael Dawson percaya bahwa tim asuhan Mikel Arteta pada akhirnya akan mendapatkan tanda tangan gelandang Leicester City itu, entah itu pada Januari atau musim panas mendatang. Ketika ditanya apakah Tielemans akan menjadi rekrutan yang bagus untuk Arsenal, Dawson mengatakan kepada Sky Sports, ya, dia akan melakukannya. Mereka telah menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Dia akan segera mengakhiri kontraknya. Jadi saya pikir itu tidak perlu dipikirkan lagi. Akankah mereka menunggu sampai musim panas? Itu akan menjadi pertanyaan. Tielemans, saya pikir itu hanya masalah waktu. Tutup Dawson. Barcelona dan Arsenal agendakan pertandingan persahabatan. Gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar membuat kompetisi sepak bola harus dihentikan sementara waktu karena turnamen 4 tahunan tersebut akan dimulai pada 20 November dan berakhir pada 18 Desember. Arsenal hanya memiliki jeda sepekan setelah pertandingan final, sedangkan Barcelona lebih lama dengan waktu 13 hari. El Barça akan memiliki 16 pemain di Piala Dunia 2022, sementara The Gunners mengirim 10 pemain. Meskipun tidak semuanya akan berhasil sampai ke tahap akhir turnamen. Menurut stasiun radio Spanyol RIC1, kedua tim sedang menegosiasikan pertandingan persahabatan di Emirates Stadium pada 17 Desember. Barcelona memasuki masa istirahat dengan menduduki puncak klasemen La Liga, begitupun dengan Arsenal yang tak tergeser di posisi teratas Premier League. Pemanasan sangat diperlukan bagi kedua tim untuk menjaga performa dan langsung in ketika Liga berjalan kembali. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!